Om Awinamastu Namo Siddhi. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Swata. Semoga segala pikiran positif datang dari segala penjuru arah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Sreti Marwati, mahasiswa dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriyo Denpasar dengan program studi penerangan Hindu. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit dharma wacana mengenai makna Hari Raya Suci Galungan yang dimana akan segera kita laksanakan sebagai umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu setiap 210 hari atau setiap 6 bulan sekali, itu kita merayakan Hari Raya Suci Galungan. Hari Suci Galungan adalah hari di mana kita memaknai di sana ada kemenangan yang harus kita rayakan. Sebelum Hari Raya Suci Galungan itu terdapat beberapa rangkaian upacara yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lalui, seperti penyekeban, penyajahan, penampahan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya apa makna dari masing-masing hari tersebut jika kita kaitkan dengan Galungan sebagai hari untuk merayakan atau mensucikan kemenangan itu sendiri? Umat sedharma yang berbahagia, rangkaian upacara Hari Raya Galungan itu sesungguhnya sudah dimulai 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, yang disebut dengan tumpak pengarah atau tumpak pengatag atau tumpak warige, yang dimana pada hari itu kita memuja Dewa Sangkara sebagai penguasa kesuburan semua tumbuhan dan pepohonan, yang dimana buah, bunga, ataupun daunnya nanti akan kita gunakan sebagai persembahan pada saat Hari Raya Galungan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembersihan, baik itu makrokosmos ataupun mikrokosmos, yang disebut dengan sugihan. Sugihan Jawa itu sebagai pembersihan makrokosmos dan Sugihan Bali itu sebagai pembersihan mikrokosmos. Umat sedharma yang berbahagia, banyak yang kurang memahami di antara kita bahwa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu sebagai hari di mana kita harus memilih salah satu di antara dua sugihan tersebut. Sugihan Jawa itu bagi orang-orang yang datang dari Majapahit, yang datang dari Jawa, dan Sugihan Bali itu bagi orang-orang yang ada di Bali. Umat sedharma sekalian, pandangan tersebut sedikit keliru, di mana sesungguhnya kedua sugihan tersebut harus kita laksanakan, harus kita lalui, yang dimana tetapi dalam konteksnya Sugihan Jawa itu sebagai pembersihan Buana Agung atau makrokosmos, dan Sugihan Bali itu sebagai pembersihan Buana Alit atau mikrokosmos. Sugihan pada dasarnya adalah penyucian atau pembersihan antara alam agung ini dengan alam yang kecil ini. Pembersihan keluar dan pembersihan ke dalam. Seperti itu. Setelah hari penyucian atau Sugihan Jawa, atau baik itu Sugihan Jawa maupun Sugihan Bali, antara penyucian Buana Agung maupun Buana Alit, itu selanjutnya adalah hari tepat pada hari Redite Wukudumulan. Itu kita harus memaknai, kita harus berjuang mengalahkan sang buta dungulan yang kemudian disebut dengan hari penyekeban. Penyekeban itu sesungguhnya adalah mematangkan yang mentah, yang tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan, sama halnya dengan mematangkan pemahaman atau jenana kita agar kita siap untuk menerima, untuk melawan segala macam gangguan yang disebut dengan sang buta tiga. Umat sedharma yang berbahagia, keesokan harinya disebut dengan hari penyajian. Secara ritual, pada saat hari penyajian ini kita simbolkan dengan menyiapkan segala macam sarana, upakara, dan juga jajan yang nantinya akan kita gunakan sebagai persembahan untuk pada saat Hari Raya Galungan. Secara maknawi, hari penyajian itu artinya mengadakan tapa untuk
mencapai semadi melalui pemujaan kepada Istadewata. Kemudian keesokan harinya kita merayakan Hari Raya Galungan dengan Hari Raya Penampahan Galungan yang disebut dengan Penampahan Galungan, yang ditandai dengan pemotongan daging babi atau pemotongan babi, atau disebut juga dengan nampah celeng. Dalam Lontar Sundari Gama disebutkan bahwa pada hari penampahan Galungan merupakan turunnya Betara Amangkurat yang ingin mengganggu kehidupan manusia yang akan melaksanakan Hari Raya Suci Galungan agar mereka tidak bisa merayakan Hari Raya Galungan tersebut. Pemotongan babi ini semata-mata tidak memiliki makna, melainkan pemotongan babi ini memiliki makna sebagai simbol mengupat, yakni merubah hal-hal buruk menjadi hal-hal yang baik. Semua persembahan daging babi itu merupakan simbol dari persembahan Durga. Di pagi harinya kita melaksanakan penampahan galungan, dan di sore harinya itu kita melakukan natap sesayut penampahan atau disebut juga dengan mebil kale. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan umat Hindu sedharma agar membangun kekuatan diri atau WWK jenana untuk mampu membedakan dua binede atau yang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang patut dan mana yang tidak patut. Sorenya, pada saat kita setelah melakukan biakale atau natap sesayut penampahan, itu kita lanjutkan dengan pemasangan penjor yang dilengkapi dengan pala bungkah, pala gantung, dan palawija, serta sanggah Arda Chandra yang terbuat dari bambu. Penjor sendiri merupakan lambang dari naga Basuki, yang dimana Basuki itu memiliki arti kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi tujuan pemasangan penjor ini adalah untuk mewujudkan rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dharma yang berbahagia, kemudian keesokan harinya kita melaksanakan Hari Raya Suci Galungan yang tepat pada hari Bude Kliwon Kudumulan. Itu kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu dengan mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, inti dari galungan ini adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud di mana dalam diri sendiri itu sebagai dharma. Sedangkan segala kekacauan yang ada di pikiran itu adalah wujud dari adharma. Dharma yang berbahagia, baik itulah tadi sedikit dharma wacana mengenai makna dari Hari Raya Suci Galungan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan selamat merayakan Hari Raya Suci Galungan. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.